Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan mata pelajaran kita, yaitu kitabah. Sebelumnya silahkan Ananda berdoa agar ilmu kita lebih berberkah dan bermanfaat. Gimana doanya? Sudah selesai kan? Oke, sekarang Ustazah akan memurojaah atau mengulangi sedikit pelajaran kita pekan yang lalu. Silahkan Anda simak baik-baik videonya ya. Sekarang kita akan memurojaah tentang jumlah huruf hijaiyah. Nah, ternyata jumlah huruf hijaiyah itu ada yang mengatakan 30, ada yang mengatakan 29, ada yang mengatakan 28. Semuanya betul ya. Nah, yang mengatakan 30 huruf hijaiyah yaitu mereka mengambil semua dari lengkap huruf alif sampai huruf ya. Nah, Ustazah mau bertanya, apakah di antara 30 huruf hijaiyah ini ketika disambungkan dengan huruf yang lainnya, apakah ada yang berubah bentuk? Ternyata ada ya, ada beberapa huruf hijaiyah yang ketika disambungkan dengan huruf lainnya bentuknya akan berubah. Jadi bentuknya bisa berubah di awal kalimat atau di tengah kalimat atau di akhir kalimat. Yang pertama, huruf hijaiyah yang berubah bentuk ketika di awal kalimat. Jadi harus diingat ya, hurufnya cuma ada dua, yaitu kaf dan huruf ya. Silahkan Anda perhatikan baik-baik tabelnya. Jadi huruf kaf ketika dia disambung dan di awal kalimat, maka hurufnya akan berubah seperti ini. Dan huruf ya ketika dia di awal kalimat, maka hurufnya seperti ini. Nah, contoh kalimatnya kitabun. Nah, pertama kita perhatikan huruf yang pertama adalah huruf kaf. Bagaimana contoh huruf kaf ini ketika di awal penulisannya seperti ini. Sekarang kita lihat huruf setelahnya. Huruf setelahnya adalah huruf ta. Bagaimana slogannya? Kita ambil kepalanya. Kemudian huruf setelahnya adalah huruf alif. Slogannya kanan yes, kiri no. Ternyata ini huruf yang tidak bisa disambung. Dan huruf terakhirnya adalah ba. Ya, jadi kita tidak bisa menyambung huruf alif ke huruf ba. Nah, contoh yang kedua adalah huruf ya. Nah, contoh kalimatnya adalah yasaroh. Nah, sekarang kita perhatikan huruf ya ini dia berubah bentuk pada awal kalimat ya. Jadi bagaimana bentuk awal kalimatnya? Jadi seperti ini ya. Kemudian setelah huruf ya ada huruf sa, ambil kepalanya, kemudian huruf ro yang tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya ya. Jadi slogannya sama dengan alif. Huruf ro ini kanan yes, kiri no. Jadi bacanya ya saro. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu huruf hijaiyah yang berubah bentuk ketika di tengah kalimat. Apa saja huruf-hurufnya? Huruf-hurufnya ini ada 5, yaitu huruf ain, ghain, kaf, ha, dan huruf ya. Jadi ketika di tengah kalimat, huruf-huruf ini akan berubah bentuk dari huruf aslinya. Silakan disimak dan diperhatikan tabelnya. Huruf yang pertama adalah huruf ain dan ghain. Ya, bagaimana ketika dia disambung dengan huruf yang lain atau di tengah kalimat? Ya, kita perhatikan tabelnya, dia seperti itu ya. Huruf ain, ghain. Kemudian huruf kaf. Ya, kaf berubah bentuk seperti itu di tengah kalimat. Kemudian huruf ha dan ya. Jadi huruf-huruf ini ketika dia di tengah kalimat atau disambung dengan huruf yang lain, maka akan berubah bentuknya. Contohnya ja'ala. Huruf a-nya ini berada di tengah kata. Bagaimana perubahan bentuknya? Seperti ini ya. Perhatikan huruf a-nya, dia agak bulat ya. Kemudian contoh yang kedua adalah shaghira ya. Huruf ghainnya berada di tengah dan berubah bentuk ketika dia berada di tengah dan disambung. Kemudian contoh yang ketiga adalah sakana.
Ya, bagaimana perubahan bentuk huruf kaf ketika disambung? Ya, seperti ini. Pada huruf H, contohnya asyhadu. Bagaimana perubahan bentuk huruf H ketika dia disambung dan berada di tengah kata? Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian yang terakhir huruf ya. Pada contoh bahiyatun. Ya, huruf ya, bagaimana perubahan bentuknya? Seperti ya yang ada di tabel ya, seperti itu. Bahiyatun. Ya, perhatikan baik-baik ya perubahan bentuknya. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, yaitu huruf hijaiyah yang berubah bentuk ketika di akhir kalimat. Ini hurufnya ada 5, yaitu ain, ghain, ha, ya, dan ta marbutah. Bagaimana perubahan bentuknya? Anda lihat baik-baik di tabelnya. Huruf ain yang pertama ketika dia di akhir kalimat seperti ini ya. Huruf ain dan ghain kita perhatikan kepalanya tertutup ya. Kemudian huruf H berubah bentuk seperti ini, dan huruf ya berubah bentuk seperti ini, yang kepalanya hilang ya. Kemudian ta marbutoh seperti ini. Anda soleha bisa lihat contohnya di tabel ya. Huruf ain seperti ini, ya ghain ketika di akhir kalimat, ya ha dan ta marbutoh. Ya, sekarang Nanda Soleha perlu menghafal dan mengingat-ingat huruf-huruf apa saja yang berubah bentuk ketika dia disambung, ketika dia di awal kalimat, ketika dia di tengah kalimat, atau di akhir kalimat. Untuk mengetahui kemampuan Ananda semua paham atau tidak, Ustazah akan memberikan beberapa soal mengenai pelajaran kita hari ini. Silakan Anda menyambungkan huruf-huruf hijaiyah ini. Nomor 1 ada huruf ka, mi, dan lah. Nomor 2 ada huruf ya, ro sukun, dan mi. Nomor 3 ada huruf na berharakat fathah, ain sukun, ba, dan huruf dal berharakat dhammah. Soal selanjutnya silakan Ananda baca ya. Kalau ada yang tidak jelas silakan bertanya japri ke Ustazah. Tayyib, syukron. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.